Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dalam channel Belajar Bermanfaat. Di kesempatan hari ini kita akan melanjutkan belajar ataupun pembelajaran mengenai ilmu kimia, yaitu tentang hukum pertama termodinamika. Pada kesempatan ini memasuki bagian yang ketiga. Setelah kita mempelajari mengenai kalor kerja, baik itu kerja satu langkah, dua langkah, reversible, entah itu termasuk kompresi ataupun termasuk dalam ekspansi. Dan pada saat akhir kemarin telah kita pelajari pula mengenai energi dalam. Seperti yang telah kita singgung pada pertemuan sebelumnya, bahwa energi dalam merupakan fungsi keadaan, yang berarti bahwa apabila keadaan sistem itu berubah, maka nilai energi dalamnya juga berubah, tanpa memperhatikan bagaimana proses perubahan itu terjadi. Yang dimaksud keadaan sistem di sini adalah variabel-variabel sistem seperti halnya volume, suhu, tekanan, jumlah mol, dan lain sebagainya. Untuk suatu sistem tertutup, jumlah dan macam zat tidak mengalami perubahan. Besarnya energi dalam sistem dipengaruhi oleh suhu dan volume. Dengan kata lain, bisa kita katakan bahwa energi dalam sebagai fungsi suhu dan volume. Maka secara matematis, ungkapan tersebut bisa kita tuliskan sebagai U sama dengan UTV, yang mana pengaruh dari perubahan variabel tersebut terhadap perubahan energi dalam bisa kita rumuskan sehingga didapatkan persamaan DU sama dengan dou per dT V dt plus dou per dVt dV. Menurut persamaan yang ada ini, perubahan energi dalam sistem, jadi berdasarkan persamaan ini, perubahan energi dalam sistem merupakan penjumlahan dari perubahan energi dalam yang disebabkan oleh perubahan suhu pada volume tetap dan perubahan energi dalam yang disebabkan karena perubahan volume pada suhu tetap. Dari persamaan tersebut juga bisa kita lihat bahwa ternyata jumlah total perubahan energi dalam dapat ditentukan apabila koefisien pertama dan kedua ini dinyatakan dalam bentuk yang dapat kita ukur. Yang pertama, kita coba untuk menentukan koefisien suku pertama ataupun suku pada sebelah kiri, yaitu koefisien dou per dTV, yang mana di sini berarti perubahan energi dalam yang diakibatkan oleh perubahan suhu pada volume tetap. Untuk mendapatkan koefisien diferensial suku pertama dapat dilakukan dengan cara substitusi persamaan DU sama dengan dQ min PLdV ke persamaan DU sama dengan dou per dTV dt plus dou per dVt dV, sehingga didapatkan persamaan dQ min PLdV sama dengan dou per dTV dt plus dou per dVt dV, seperti yang terlihat pada slide. Jika proses dilangsungkan pada volume tetap, dV sama dengan 0, maka persamaan tersebut akan berubah menjadi persamaan dQV sama dengan dou per dTV dt. Apabila kita coba susun ulang persamaan tersebut akan menghasilkan persamaan
DO per DOTV sama dengan DDV per DT sama dengan JV. Dari persamaan tersebut di atas dapat diperoleh bahwa perubahan energi dalam pada volume tetap, koefisien suku pertama tidak lain merupakan kapasitas scalar sistem pada volume tetap, ataupun kita simbolkan dengan JV. Dan besaran ini dapat diukur secara eksperimen. Dengan demikian pada volume tetap akan berlaku DU sama dengan JV dt. Kemudian selanjutnya yaitu penentuan koefisien DO per DOVT ataupun perubahan energi dalam yang diakibatkan oleh perubahan volume pada temperatur tetap. Nilai koefisien DO per DOTV ini dapat ditentukan melalui percobaan seperti yang dilakukan oleh Joule. Dalam percobaannya, Joule menggunakan set alat seperti yang digambarkan pada gambar seperti yang ada di slide. Percobaan Joule ini menggunakan dua labu A dan B dihubungkan oleh pipa yang dilengkapi keran, dimasukkan ke dalam bejana berisi air yang dilengkapi dengan pengaduk dan termometer. Semula labu diisi dengan gas yang bersifat ideal dengan tekanan P, sedangkan labu B dihampakan. Alat ini kemudian direndam dalam suatu bejana. Setelah suhunya mengalami kesetimbangan dengan air yang dapat dilihat melalui termometer, keran dibuka dan gas akan memuai hingga mengisi labu A dan B secara merata. Setelah menunggu beberapa lama, hingga sistem berkeseimbangan lagi dengan air, suhu air kembali kita baca. Di sini Joule mengamati ternyata tidak ada perbedaan suhu air sebelum dan sesudah keran tersebut dibuka. Dari sini kita bisa interpretasikan bahwa dalam percobaan tersebut gas memuai terhadap tekanan hampa. Di sini PL sama dengan 0. Berarti tidak ada kerja yang dilakukan oleh sistem. Oleh karena itu dW sama dengan 0, sehingga DU sama dengan dq. Oleh sebab itu suhu sistem tidak berubah, alias dt sama dengan 0. Maka dq sama dengan 0 sehingga du sama dengan 0. Apabila data eksperimen ini diterapkan pada persamaan yang tadi, yaitu persamaan du sama dengan dO per dOTV dt plus dO per dOVT dV, maka akan diperoleh persamaan du sama dengan dO per dOVT dV sama dengan 0. Dalam percobaan tersebut bahwa di sini diketahui volume sistem berubah, yang berarti dV tidaklah sama dengan 0, sehingga nilai koefisien sama dengan 0. dO per dOVT sama dengan 0. Persamaan tersebut ini tidak berlaku untuk gas nyata. Untuk gas nyata, koefisien tersebut mempunyai nilai meskipun sangat kecil. Pada gas nyata berlaku DU sama dengan JV/dt plus dO per dOVT dV. Kemudian akan kita pelajari mengenai entalpi dan perubahannya. Pada percobaan yang banyak kita lakukan di laboratorium, seringkali kita menggunakan tekanan tetap. Jadi lebih banyak kita menggunakan
keadaan pada tekanan tetap daripada pada volume tetap. Perubahan keadaan sistem yang berlangsung pada tekanan tetap dapat digambarkan pada gambar berikut. Di sini diketahui bahwa sebuah silinder berpiston yang bebas bergerak diberi beban dengan massa M, sehingga tekanannya P. Mula-mula sistem berada pada keadaan PL sama dengan P, V1 dan T1. Kemudian sistem mengalami pemuaian sehingga keadaan berubah menjadi P2 sama dengan P, V2 dan T2. Maka berdasarkan hukum pertama termodinamika akan kita peroleh DU sama dengan dQp min P dV. Oleh karena terjadi pada tekanan tetap, maka integrasi persamaan tersebut dengan batas dari keadaan 1 sampai keadaan 2 diperoleh persamaan U2 kurangi U1 sama dengan Qp min P kalikan V2 kurangi V1. Apabila kita susun ulang persamaan tersebut akan menjadi Qp sama dengan U2 plus PV2 dikurangi U1 plus PV1. Karena kita ketahui bahwa P1 sama dengan P2 sama dengan P, maka Qp sama dengan U2 plus P2 V2 dikurangi U1 plus P1 V1. Kita ketahui bahwa tekanan dan volume, jadi P dan V di sini merupakan fungsi keadaan. Maka perkaliannya merupakan fungsi keadaan sistem dan jumlah perkaliannya dengan energi dalam U menyatakan fungsi keadaan baru yang nantinya kita kenal dengan istilah entalpi. Kita simbolkan dengan H. Oleh karena itu didapatkan persamaan H sama dengan U plus PV. Dengan menggunakan persamaan H sama dengan U plus PV, maka persamaan Qp sama dengan U2 plus P2V2 dikurangi U1 plus P1V1 akan didapatkan persamaan Qp sama dengan H2 dikurangi H1 sama dengan delta H, ataupun dQp sama dengan dH. Persamaan ini, yaitu dQp sama dengan dH, menyatakan bahwa kalor yang diserap sistem dari lingkungannya yang berlangsung pada tekanan tetap sama dengan peningkatan entalpi sistem. Kemudian akan kita bahas mengenai entalpi sebagai fungsi suhu dan tekanan. Karena entalpi merupakan fungsi keadaan, maka perubahannya merupakan diferensial eksak. Variabel-variabel yang dipilih untuk entalpi adalah suhu dan tekanan. Dengan demikian, entalpi merupakan fungsi suhu dan tekanan yang secara matematis bisa kita tuliskan H sama dengan HTP. Bentuk diferensial totalnya adalah dH sama dengan dH per dTp dt plus dH per dPt dP. Untuk menentukan nilai perubahan entalpi totalnya harus kita ketahui nilai-nilai quotient baik suku pertama maupun suku kedua. Nilai quotient tersebut besarnya dapat diukur melalui eksperimen dengan cara mengatur variabel-variabelnya. Yang pertama kita tentukan quotient suku pertamanya, yaitu dH per dTp. Jadi di sini yaitu quotient perubahan entalpi yang diakibatkan oleh perubahan suhu pada tekanan tetap. Proses yang berlangsung pada tekanan tetap
dP sama dengan 0. Oleh karena itu, persamaan dH sama dengan dH per dTp dt plus dH per dPt dP ini akan berubah menjadi dH sama dengan dH per dTp dt. Dengan kita mengetahui pada tekanan tetap, P tetap, dP sama dengan 0. Oleh karena itu, dQp sama dengan dH. Di sini, karena dQp sama dengan dH, maka dH yang ada pada persamaan di atas tadi akan berubah menjadi dQp. dQp sama dengan dH per dTp dt. Apabila kita susun ulang persamaan tersebut, dihasilkan dH per dTp sama dengan dQp per dt. Nilai dQp per dt tidak lain merupakan kapasitas kalor pada tekanan tetap. Kita simbolkan dengan Cp, sehingga persamaan akan berubah menjadi dH per dTp sama dengan Cp. Oleh karena itu, pada tekanan tetap berlaku persamaan dH per dTp sama dengan Cp, yang dapat diungkapkan dalam bentuk yang lain, yaitu sebagai dH sama dengan Cp dt. Kemudian kita coba untuk menentukan question suku yang kedua, yaitu dH per dPt, perubahan entalpi yang diakibatkan oleh perubahan tekanan pada suhu tetap. Telah kita ketahui bahwa nilai perubahan entalpi pada tekanan tetap seperti yang dirumuskan pada rumusan sebelumnya, yaitu dH sama dengan Cp dt. Substitusi persamaan tersebut ke dalam persamaan dH sama dengan dH per dTp dt plus dH per dPt dP akan menghasilkan persamaan dH sama dengan Cp dt plus dH per dPt dP. Berdasarkan persamaan tersebut, jelas terlihat bahwa untuk menentukan perubahan entalpi sistem masih diperlukan nilai quotient dH per dPt, yaitu yang menyatakan perubahan entalpi sistem yang disebabkan oleh perubahan tekanan pada suhu tetap. Untuk mengetahui nilai quotient ini, Joule Thomson melakukan percobaan seperti yang digambarkan pada skema percobaan Joule Thomson seperti yang terlihat pada slide. Pada gambar tersebut ini menunjukkan suatu gas yang mengalir dengan stabil melewati sebatang pipa yang terisolasi secara baik sesuai dengan arah panah. Pada posisi A terdapat penghalang yang terbuat dari cakram berpori. Karena adanya penghalang, maka terdapat penurunan tekanan gas setelah melewati A yang dapat diukur oleh pengukur tekanan M dan M aksen. Data yang terukur pada percobaan ini adalah perubahan suhu yang diakibatkan oleh perubahan tekanan. Batas sistem akan bergeser sesuai dengan gas yang disertai dengan massa yang sama. Kita asumsikan 1 mol gas yang melewati penghalang. Volume pada sisi kiri pembatas akan berkurang sebesar V1 bar. Jika gas ditekan sebesar P1 oleh gas di belakangnya, maka kerja sistem sebesar W kiri sama dengan min integrasi dari V1 bar sampai 0 P1 dV. Oleh karena itu, volume di sebelah kanan meningkat sebesar V2 bar yang menyebabkan tekanan sebesar P2. Kerja sistem sebesar W kanan sama dengan min integrasi dengan batas 0 sampai V2 bar P2 dV.
jumlah kerja sistem sebesar W sama dengan W kiri plus W kanan, yaitu seperti yang terlihat pada slide, sama dengan min integrasi dengan batas V1 bar hingga 0 P1 dV dikurangi integrasi dengan batas 0 sampai V2 bar P2 dV, sama dengan min P1 kalikan min V1 bar dikurangi P2 kalikan V2 bar, sama dengan P1 kalikan V1 bar dikurangi P2 dikalikan V2 bar. Karena kita ketahui ternyata di sini sistem itu terisolasi ataupun tersekat, maka sistem tidak mengalami perubahan kalor. Menurut persamaan hukum pertama termodinamika menjadi delta U sama dengan W total. Substitusi kerja total tersebut ke dalam persamaan tersebut, nantinya kita peroleh delta U sama dengan P1 kalikan V1 bar dikurangi P2 kalikan V2 bar. U2 kurangi U1 sama dengan P1 kalikan V1 bar dikurangi P2 kalikan V2 bar. U2 ditambah P2 V2 bar dikurangi U1 plus P1 V1 bar sama dengan 0. Sehingga di sini delta H sama dengan 0. Nilai tersebut menunjukkan bahwa percobaan yang dilakukan tersebut berlangsung pada entalpi sistem yang tetap. Sehingga persamaan tersebut akan berubah menjadi nilai tersebut menunjukkan bahwa percobaan yang dilakukan tersebut berlangsung pada entalpi sistem yang tetap. Sehingga persamaan DH sama dengan CP dt plus DH per dou PT dP akan berubah menjadi DH per dou PT dP sama dengan min CP dt. Apabila kita susun ulang persamaan tersebut, akan dihasilkan DH per dou PT sama dengan min CP dou T per dou PH. Dou T per dou PH ini kita kenal dengan kuesion Joule-Thomson, disimbolkan dengan mu Ct, yang mana nilai tersebut untuk gas ideal adalah sama dengan 0. Sekali lagi, nilai koefisien Joule-Thomson ini dapat diperoleh secara eksperimen dan untuk gas ideal nilainya adalah 0. Dari uraian tersebut, maka kita ketahui bahwa perubahan entalpi sistem sebagai fungsi suhu dan tekanan dapat dinyatakan dalam persamaan DH sama dengan CP dt dikurangi CP mu Ct dP. Kemudian kita pelajari mengenai hubungan CP dan CV. Sebelumnya telah kita bahas bahwa kalor merupakan besaran yang bergantung pada jalannya proses. Oleh karena itu, terdapat bermacam-macam kapasitas kalor. Dari beberapa jenis kapasitas kalor yang ada tersebut, yang paling penting adalah CP dan CV, yaitu kapasitas kalor pada tekanan tetap dan kapasitas kalor pada volume tetap. Keduanya bisa dicari hubungan. Untuk mendapatkan hubungan antara kedua macam kapasitas kalor tersebut dapat ditempuh dengan cara substitusi persamaan DH sama dengan CP dt ke persamaan DU sama dengan CV dt plus DO per dou VT dV. Untuk menyatakan hubungan kedua kapasitas kalor tersebut dapat dilakukan dengan substitusi persamaan DU sama dengan dQ min PL dV terhadap persamaan DU sama dengan CV dt plus DO per dou VT dV, sehingga diperoleh persamaan dQ sama dengan CV dt plus DO per dou VT dV plus PL dV.
Kemudian untuk perubahan pada tekanan tetap, PL sama dengan P. Oleh karena itu persamaan akan berubah menjadi dQp sama dengan CV/dt plus dO per dVt plus P dV. Jika persamaan tersebut kita bagi dengan dt, dan karena kita ketahui bahwa Cp sama dengan dQp per dt, maka diperoleh hubungan antara Cp dan Cv dalam persamaan berikut, yaitu Cp dikurangi Cv sama dengan dO per dVt plus P dikalikan dV per dTp. Pada gas ideal nilainya berlaku, pada gas ideal nilai dO per dVt ini sama dengan 0 dan dV per dTp sama dengan Nr per P. Substitusi kedua persamaan tersebut ke dalam persamaan Cp dikurangi Cv sama dengan dO per dVt plus P dikalikan dV per dTp di sini akan dihasilkan Cp dikurangi Cv sama dengan Nr. Kemudian akan kita bahas mengenai hukum termodinamika pertama pada proses adiabat dan reversibel. Sistem yang kita pelajari di sini kita asumsikan tidak mengalami perubahan jumlah molekul sehingga N merupakan tetapan. Sementara pada proses adiabat kita ketahui bahwa dQ sama dengan 0 dan pada proses reversibel PL sama dengan P. Jadi tekanan sistem sama dengan tekanan lingkungan. Dengan kaidah di atas, maka menurut hukum termodinamika pertama untuk gas ideal berlaku CV/dt sama dengan min PL dV. Dengan kita mengubah nilai P ke dalam persamaan gas ideal, akan diperoleh CV per T dt sama dengan min Nr per V dV. Apabila kita integrasikan persamaan tersebut dengan batas-batas T1 sampai T2 dan V1 sampai V2 dengan menggunakan hubungan Cp dan Cv, maka akan diperoleh Cv ln T2 per T1 sama dengan Cp dikurangi Cv ln V1 per V2. Apabila kita susun ulang, akan didapatkan ln T2 per T1 sama dengan Cp per Cv dikurangi 1 dikalikan ln V1 per V2 seperti yang ada pada slide. Dengan Cp per Cv sama dengan gamma, sekali lagi dengan Cp per Cv sama dengan gamma, maka persamaan akan berubah menjadi ln T2 dibagi T1 sama dengan gamma dikurangi 1 dikalikan ln V1 per V2. Dari sini akan kita peroleh hubungan bahwa T2 per T1 sama dengan V1 per V2 dipangkatkan dengan gamma dikurangi 1. Berdasarkan persamaan tersebut dapat diturunkan variabel-variabel sistem lainnya seperti tekanan dengan suhu dan tekanan dengan volume, sehingga nantinya akan dihasilkan persamaan P1 dikalikan V1 pangkat gamma sama dengan P2 dikalikan V2 pangkat gamma, dan juga persamaan T2 dibagi T1 pangkat gamma sama dengan P2 dikurangi P1 pangkat gamma dikurangi 1. Demikian pertemuan di kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.